Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel gua Fasman Giawa. Baik, pada video kali ini gua akan bahas soal-soal yang berhubungan dengan P3 Keperawatan tahun 2023. Nah, jadi untuk informasi, soal-soal ini adalah soal tahun yang lalu, guys. Jadi, kalau misalnya ada soal tahun 2023 nanti, ya kurang lebih hampir sama pembahasannya, guys. Jadi, sepengalaman gua, guys, ya, soal-soal yang pada saat kita UKOM kemarin itu hampir sama, guys, hanya soalnya saja yang beda tapi pembahasannya sama, guys, ya. Jadi perlu teman-teman pahami, ya, soal-soal ini jangan diingat, ya, soal-soalnya cara menjawabnya jangan diingat tapi kalian pahami, guys. Semisalnya cara menjawab soal untuk keperawatan darurat seperti apa, kemudian cara menjawab soal untuk keperawatan anak seperti apa, terus cara menjawab keperawatan komunitas seperti apa. Jadi kalian pahami, guys, ya, jangan diingat, ya. Kalau misalnya kalian sudah pahami, maka kalian gampang mengingat bagaimana cara ataupun trik untuk menjawab soal-soal jika kalian akan menghadapi ujian untuk P3K keperawatan nanti. Nah, jadi oke teman-teman, jadi tanpa basa-basi lah, ya, kita langsung bahas untuk soal yang pertama. Dari soal yang pertama, yaitu hasil survei di suatu wilayah di satu desa didapatkan 20% orang lansia yang mengalami nyeri sendi dan tidak pernah memeriksakan ke pelayanan kesehatan. Lansia mengatakan nyeri sendi merupakan penyakit yang biasa atau itu udah jadi lumrah katanya, guys, ya, dan terjadi dan pastinya akan sembuh sendiri. Nah, terus pertanyaannya, apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus di atas? A. Defisiensi kesehatan komunitas. B. Manajemen kesehatan tidak aktif. C. Pemeliharaan kesehatan tidak aktif. D. Perilaku kesehatan cenderung beresiko. Dan E. Kesiapan peningkatan manajemen kesehatan. Nah, menurut teman-teman yang sudah pernah belajar tentang keperawatan komunitas pasti ingat, guys, ya, dari kelima opsi jawaban ini, ya, kalian harus pahami, guys, ya, karena ya kalau misalnya kalian sudah paham dengan soal ini pasti kalian cepat menjawabnya, guys. Oke, nah, jadi bagi teman-teman yang tahu jawabannya tolong tulis di kolom komentar. Oke, kalau sudah ditulis, sekarang kita akan bahas option jawabannya. Oke teman-teman, di sini gua akan membantu teman-teman, ya, dengan memberikan definisi-definisi dari kelima option ini. Oke, defisit kesehatan komunitas adalah terdapatnya suatu masalah kesehatan atau faktor resiko yang dapat mengganggu kesejahteraan pada suatu kelompok, ya, suatu kelompok, guys, ya. Masalah ini dapat disebabkan yang pertama adanya hambatan akses pemberi pelayanan kesehatan dan juga keterbatasan sumber daya. Oke. Kemudian definisi dari manajemen kesehatan, di mana pola penanganan masalah kesehatan dalam keluarga yang tidak memuaskan untuk memulihkan kondisi kesehatan anggota keluarga. 3. Definisi ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan, yaitu ketidakmampuan mengidentifikasi, mengelola, dan atau mencari bantuan untuk mempertahankan kesejahteraan. Kemudian definisi dari perilaku kesehatan cenderung berisiko, yaitu merupakan hambatan kemampuan untuk mengubah gaya hidup perilaku dalam memperbaiki status kesehatan. Dan yang terakhir, definisi dari kesiapan peningkatan manajemen kesehatan merupakan kondisi pola pengaturan dan pengintegrasian program kesehatan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah teman-teman membaca dari definisi kelima option ini, teman-teman pasti sudah bisa menjawab, ya. Oke, jawabannya adalah A. Kenapa A? Karena defisiensi kesehatan komunitas itu sendiri adalah di mana terdapat masalah kesehatan atau faktor risiko yang mengganggu kesejahteraan pada suatu kelompok. Nah, jadi jelas ya, guys, ya, pada suatu kelompok, ya, karena dari soalnya itu hasil survei di suatu wilayah
Nah, istilahnya kayak udah satu kelompok itu guys. Ini wilayah ini, wilayah ini, wilayah itu guys. Jadi itu udah satu kelompok namanya guys. Nah, sedangkan kalau misalnya bagian B itu sudah masuk ke manajemen guys ya, di mana keluarga tidak mampu ya, tidak mampu memanage atau menjaga pola kesehatannya di dalam rumah tangga mereka guys ya. Jadi di sini kita bukan menentangin sebuah satu keluarga ya. Jadi itu tidak cocok untuk jawaban poin 1. Kemudian kalau misalnya C itu pemeliharaan kesehatan tidak aktif ya. Jelas guys ya, di sini C, D, E, dan B itu tidak termasuk dari jawaban yang nomor 1 ini. Tapi yang paling cocok adalah bagian A. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut bahas soal yang nomor 2. Anak perempuan usia 4 tahun dirawat dengan keluhan lemas dan tidak mau makan. Hasil pengkajian, tampak lemas, sangat kurus, konjungtiva anemis, hasil hemoglobin 10 gram per desiliter, berat badan 7 kilo, tinggi badan 90 cm, respirasi 28 kali per menit, heart rate 100 kali per menit, dan untuk suhu tubuhnya 36,5 derajat Celcius. Rencana akan dipasang NGT dan memanggil keluarga untuk inform consent. Apakah prinsip etik yang terdapat pada kasus di atas? Oke teman-teman, langsung saja kita bahas ya. Untuk soal A, untuk option A yaitu justice, B autonomi, C beneficiency, D accountability, dan E non maleficency. Nah, jadi jawabannya apa nih guys? Nah, oke. Yang gua pelajari di sini sudah mengarah ke inform consent guys. Berarti ini autonomi guys ya. Dimana autonomi ini adalah memberikan kebebasan ya kepada pasien. Jadi memberikan pilihan kepada pasien guys ya, jika berterima atau tidak, seperti itu ya. Sedangkan untuk justice itu adalah keadilan ya, tidak membeda-bedakan apakah dia orang kaya, apakah dia BPJS kelas 3 ataupun VIP. Jadi kita nggak perlu beda-bedakan guys, seperti itu. Kemudian beneficiency yaitu memberikan yang terbaik. Kemudian accountability yaitu tanggung jawab atau pertanggungjawaban kita sebagai perawat guys. Dan E non maleficency yaitu tidak membahayakan atau tidak mengancam nyawa pasien guys. Nah, ini sekalian lihat, ini udah gua kasih pengertiannya ya. Kemudian oke, jadi jelas jawabannya yaitu bagian B autonomi guys. Nah, sekarang kita akan lanjut ke soal yang nomor 3. Hasil pengkajian pada satu wilayah desa didapatkan 25% lansia mengalami tekanan darah tinggi. Keluhan yang dirasakan lansia, sakit kepala 20%, pegal-pegal dan terasa sakit semua 15%. Saat wawancara dengan lansia didapatkan suka makan makanan yang asin dan jarang mengikuti aktivitas olahraga di posyandu. Rata-rata kunjungan posyandu lansia hanya 50%. Nah, apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Nah, ini keperawatan komunitas lagi guys ya. A. Manajemen kesehatan tidak aktif. B. Pemeliharaan kesehatan tidak aktif. C. Defisiensi kesehatan komunitas. D. Perilaku kesehatan cenderung berisiko. E. Kesiapan peningkatan manajemen kesehatan. Nah, ini gua kasih lagi guys ya, pengertiannya sama kayak di soal pertama tadi ya. Oke, menurut teman-teman apa jawabannya nih? Tolong dijawab di kolom komentar. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi jawabannya adalah C. Oke teman-teman, bisa kalian pahami ya. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Seorang laki-laki berusia 70 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosis PPOK. Hasil pengkajian, pasien mengeluh sesak dan cepat lelah. Tekanan darah 130 per 90 mm hidrogium dan respirasi 28 kali per menit. Untuk heart rate-nya 90 kali per menit. Dan pasien akan dilakukan latihan pulse sleep breathing atau PLB. Pasien telah diminta menarik napas melalui hidung dalam hitungan dengan mulut tetap dalam keadaan tertutup. Nah, jadi mulutnya masih keadaan tertutup guys. Terus apa nih tindakan selanjutnya guys? Apakah tindakan paling tepat yang dilakukan selanjutnya pada pasien tersebut? A. Melakukan batuk efektif secara perlahan sehingga terasa kapasitas paru-paru bertambah. Kurang tepat. Membuang napas dari mulut perlahan 4 hitungan. Mulut dikerutkan seperti meniup lilin. Nah, ini dia menurut gua guys ya.
Kemudian C, melakukan pernapasan perut dengan menggunakan otot-otot abdomen, tidak cocok. Melemaskan otot-otot leher dan bahu, tidak cocok juga guys. E, mengatur posisi pasien semivolar. Nah, jadi jawabannya ini guys ya. Kita kasih dulu pengertiannya. PLB adalah teknik pernapasan yang terdiri dari mengeluarkan napas melalui bibir yang mengkerut atau kerucut dan bernapas melalui hidung dan mulut tertutup. Nah, jadi jawabannya adalah B. Membuang nafas dari mulut perlahan dalam 4 hitungan ya, kemudian mulut dikerutkan seperti manipulasi. Oke guys. Kita lanjut ke soal yang nomor 5. Pada saat kunjungan rumah ditemukan seorang perempuan usia 59 tahun menderita hipertensi, mengeluh pusing. Klien sering ke sawah. Saat ini tinggal bersama cucunya yang berusia 15 tahun. Klien jarang memeriksakan dirinya ke puskesmas karena keterbatasan waktu. Hasil pengkajian menunjukkan tekanan darah 160/90 mm hidrogium, RR 19 kali per menit, dan respirasi 75 kali per menit. Oke, pertanyaannya, apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus di atas? B. Memberikan obat herbal. Kemudian B. Mengadvokasi pembiayaan kesehatan. C. Menyarankan untuk mengikuti posyandu. D. Menganjurkan klien untuk banyak istirahat. C. Melakukan kunjungan rutin untuk memantau kesehatan. Dan jawabannya adalah, salah tekan aku ya. Oke teman-teman, jadi kenapa untuk soal nomor 5 ini jawabannya adalah C, yaitu menyarankan untuk mengikuti posyandu, karena jelas ya di soal itu pasiennya ini jarang memeriksakan dirinya ke puskesmas. Ya mungkin karena banyak faktor, ya mungkin malas, nggak ada yang ngantar, ataupun terhalang sama pekerjaan, ya seperti itulah ya. Apalagi gua sering ke posyandu guys ya, pos bindu. Itu yang tua-tua bangka itu paling males tuh yang mengikuti kegiatan-kegiatan di posyandu, misalnya senam, terus pengecekan TTV, pembagian obat. Mereka paling males. Aku nggak tahu kenapa guys ya, mungkin karena mereka bosan atau apa. Nah jadi mungkin banyak faktor guys. Nah jadi sehingga kita sarankan ke pasiennya guys ya, kita kasih penjelasan yang lebih masuk akalnya guys ya, biar dia itu rajin-rajin mengikuti kegiatan posyandu ataupun memeriksakan dirinya ke puskesmas terdekat. Oke teman-teman, terima kasih guys. Sampai jumpa di video gua selanjutnya. Bye.